perkenalan dulu karena kita pertama kali ketemu ya. Nama Mbak Nadia Syafaah, biasa dipanggil Nadia. Rumah Mbak sebelahnya Ica. Kalau Nihaya sendiri rumahnya di mana? Namanya di Rangkulan dekat Alkala 2. Apa sih di gangnya masih Yang musola bukan? iya musola. Oh iya. Sekarang kelas berapa Nok? Kelas 9 Di mana sekolahnya? di MTS Negeri 1 Cirebon. Oh iya, oke. Langsung aja ya. Jadi Mbak Nina sebelumnya udah ngasih tahu ke Nihaya kan, kita ada rencana untuk Nihaya udah tahu kan kesini mau apa? Tahu. Sekarang Nihaya boleh nggak ceritain ke Mbak Nina problemnya Nihaya sekarang apa? Aduh. Sering telat mempunyai tugas. Sering terlalu mulai tugas ya. Jadi kayak kalau misalnya besok ini sekarang baru dikerjain gitu. Iya. Bener nggak? Kalau gitu Mbak Nina boleh tahu keseharian Nihaya biasanya seharinya apa aja? Kan pagi kan sekolah ya sampai jam 3. Nah sore itu biasanya kayak latihan atau kayak latihan juga bola gitu. Iya. Duduk sampai maghrib biasanya. Oh, sampai maghrib. Iya. Mm-mm. Terus pas itu sudah dagan makan mandi sholat gitu. Terus ngaji tapi ngajinya kadang di sholat kadang di terus kadang lupa kalau besok ada tugas terus biasanya sampai jam 9 tuh ketiduran. Oh iya, karena udah terlalu capek kegiatan dari pagi ya. Iya. Berarti kalau abis sekolah tuh seringnya ada kegiatan tambahan. Kalau di sekolah mah enggak, saya nggak di sekolah apa-apa. Tapi Oh di iya. luar sekolah, Oh, kalau di luar sekolah ada ekskul tambahan. iya. Apa aja? Sama apa aja? Hari apa aja? Hari Selasa, Kamis, Jumat. Oh iya, cuma hari Selasa, Kamis sama Jumat. Selebihnya enggak ya? Enggak. Oke. Berarti Nihaya kadang ketiduran kalau misalnya besok ada tugas nggak inget, lupa gitu ya. Iya. Karena emang full juga kegiatannya. Berarti selain karena full kegiatannya dan lupa, kira-kira kenapa Nihaya nggak buru-buru ngerjain tugas? Biasanya kalau pulang sekolah itu capek. Lupa juga kalau ada PR hari ini atau Oke. Kalau misalnya Nihaya nggak ngerjain tugas tepat waktu, biasanya dampaknya ke Nihaya apa? Kayak di sekolah nggak? apa sih guru sendiri Benar. kayak apa sih jadi ngerjainnya di sekolah kalau mau keburu ya besoknya lagi gitu. Oke. Tapi suka ada sanksi gitu, punishment. Ya suka sih tapi gurunya masih Masih maklumin. Jadi tugasnya itu karena ya tadi karena emang capek, jadi kadang lupa. Lah dampaknya ke Nihaya jadi buru-buru ya. Selain itu Nihaya ngerasa nggak kalau misalnya salah satunya tuh karena ada pemakluman dari ibunya, dari gurunya itu. Kalau misalnya nggak ada kan mungkin kita jadi lebih harus sekarang kayak gitu ya. iya. Karena ada kan udah nggak apa-apa besok juga ibunya boleh kayak gitu. Suka kayak gitu nggak? Suka karena kan ada ya apa sih namanya kan hari Selasa misalnya ada tugas bahasa Indonesia terus besoknya lagi ada mapel bahasa Indonesia lagi jadi boleh dikumpulin sama Oh iya, oke. Jadi bukan maklumi tapi emang karena mata pelajarannya di 2 hari itu ya. Oke. Jadi selain itu ya sebenarnya nggak ada yang susah atau misal kayak terlalu susah jadi malas ngerjainnya nggak kayak gitu? enggak. Cuma karena capek dan ngerasa masih punya waktu gitu kan biasanya. Iya. Jadi buru-buru nantinya. Oke. Gimana kalau sekarang kita bikin solusinya? Artinya kira-kira apa cara terbaik supaya Nihaya tuh meminimalisir menunda tugas itu? Gimana? Iya enggak? Iya. Maksudnya
Nihaya mau nggak kalau misalnya kita bikin progres kecil-kecilan supaya nanti jadi nggak menunda itu, gitu kan? Karena menunda tugas juga jadi hasil akhirnya nanti kadang kita keburu-buru jadi nggak bagus kan, karena keburu-buru jadi ya udahlah seadanya aja yang penting ngerjain, jadi nggak maksimal gitu ya. Oke, jadi sekarang kita mau bikin progres kecil. Progres kecilnya bisa dari hal yang paling kecil. Kalau contoh misalnya biasanya satu hari tugasnya ada berapa? 1 sampai 3. Oke. Kalau misalnya pas tugasnya 3, kita bagi jadi satu-satu per hari. Misalnya hari ini misalnya tugasnya bahasa Indonesia, IPA sama IPS. Nah, hari ini kita mau ngerjain bahasa Indonesia dulu aja. Gitu ya. Jadi dari yang besar itu sebanyak 3, jadi kita bagi jadi satu-satu biar kecil. Yang kedua bisa coba untuk yang penting mulai dulu. Gak apa-apa, gak harus bagus langsung. Misalnya 10 menit pertama aja. Oke, aku cuman mau ngerjain 10 menit ini. Nanti besok 10 menit lagi, kayak gitu gimana? Dicoba ya, misalnya hari ini bahasa Indonesia dan 10 menit aja, nanti besok 10 menit lagi. Kadang biasanya kita males karena belum mulai aja, ya kan? Padahal kalau udah mulai ya tetap diselesain sampai selesai kan. Oke, jadi nanti sebenarnya karena waktu itu nggak sesi ini bisa beberapa sesi. Nanti setelah ini Nihaya ketemu sama Mbak Nana lagi ya. Itu nanti kita untuk progresnya gimana setelah coba untuk 15 menit atau 10 menit dulu mulai, dan dibagi tugasnya jadi yang kecil-kecil dulu, yang paling gampang dulu mana yang harus dikerjain hari ini gitu. 10 menit atau 15 menit itu menurut Nihaya berat nggak? Enggak ya, cuma 10 menit, cuma 15 menit. Karena kita scroll TikTok malah lebih dari itu kan, bisa setengah jam sampai 1 jam. Berarti kita konsisten untuk coba 10 menit. Kira-kira kapan waktunya menurut Nihaya enaknya nih? Belum ya, boleh. Bisa habis isya, atau kalau misalnya Nihaya kurang kalau habis isya tuh emang enak, tapi kadang lupa gitu ya. Jadi bisa sebelum tidur diingat-ingat, oh ini sebelum tidur mau ngerjain tugas dulu, kayak gitu ya. Oke. Ada cara lagi, jadi gini, supaya kita jadi ngerasa ngerjain tugas tuh menyenangkan kayak gitu. Tuh kita pakai reward tuh kayak hadiah. Jadi misalnya Nihaya suka apa? Suka nonton drakor atau suka makan es krim, apa suka apa? Jajan. Nah, nanti kalau misalnya hari ini Nihaya bisa ngerjain tugas kayak tadi, misalnya 10 menit per hari, nanti Nihaya kasih reward ke diri Nihaya sendiri, beli es krim kah, atau beli jajan yang kayak Nihaya tadi suka, gitu. Itu juga salah satu cara buat kita jadi semangat gitu ngerjain tugas, gitu ya. Oke. Nihaya datang ke sini tuh udah apresiasi yang besar banget ya, karena itu berarti Nihaya pengen memperbaiki diri Nihaya jadi lebih baik gitu, dan itu perlu diapresiasi. Dan benar bangga banget nih sama Nihaya karena udah bisa sampai sejauh ini, artinya mau untuk tumbuh ke depannya kayak gitu. Semoga nanti ke depan kita ketemu lagi dan progresnya bisa jalan ya. Oke, gitu aja. Makasih ya.